Ini Bu. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Selamat pagi Ibu. Kami Bu. Oke, boleh perkenalan dulu. Ibu ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fitri. Ya. Jadi di sini saya mau konseling Bu. Ya. Mengenai anak saya. Ya. Ada yang bisa dibantu untuk permasalahannya, anaknya seperti apa, kemudian umurnya berapa, masalahnya apa, boleh diceritakan dulu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Anak saya itu cowok Bu, sekarang umurnya 5 tahun. Oke. Dia masih di TK. Sebelumnya karena pola asuh saya mungkin yang salah ya Bu ya. Saya sering melakukan kekerasan terhadap anak saya. Jadi anak saya kalau di sekolahan tuh kayak ibaratnya dia nggak punya teman, nggak bisa bersosialisasi sama teman karena dia tuh nakal dan melampiaskan emosinya terhadap teman-temannya seperti itu. Berarti karena dia nggak punya teman, itu karena dia nakal. Iya Bu. Apakah dia sering melakukan kekerasan dengan temannya? Menurut informasi yang saya dapat dari pihak sekolah, Ya. dia sering menakali temannya, seperti dia melempar sesuatu ke arah temannya, maupun melakukan kontak fisik terhadap teman-temannya seperti itu. Oke, kemudian kalau untuk hal lainnya, apakah dia mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kasar? Kalau untuk kata-kata kasarnya tidak, tapi dia lebih ke tindakannya. Oh, lebih ke tindakannya. Oke. Tadi Ibu mengatakan kalau ada dari pola asuh Ibu, apakah ada hal yang Ibu sadari sebelumnya dari pola asuh yang Ibu berikan kepada anak yang merasa itu menjadi faktor anak Ibu menjadi seperti itu? Mungkin karena saya belajar dari pengalaman kedua orang tua saya, ya. Kedua orang tua saya mendidik saya dengan keras, dan apabila saya melakukan kesalahan, mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan kepada saya, seperti mencubit, memukul, seperti itu. Jadi karena saya sudah mendapatkan pola asuh yang seperti itu, saya menerapkannya kepada anak saya. Jadi mungkin anak saya merasa karena saya seperti itu, jadi dia melampiaskan ke temannya seperti itu. Oke, berarti walaupun di tempat sepi, di tempat ramai, kelakuannya tetap sama dari pola asuh, mungkin dari mencuri dan lainnya lah, ya berarti ya. Oke, kemudian kalau untuk dari kebiasaan anaknya, apakah Ibu melakukan hal tersebut karena anaknya melakukan kesalahan atau hanya sekedar kesalahan kecil, kemudian Ibu terlalu biasa melakukan hal tersebut? Kalau biasanya ya Bu ya, saya kesal dengan suami saya atau orang tua saya. Nanti biasanya kan anak seperti meremeh atau apa, nanti saya biasanya melampiaskan ke anak. Kalau tidak, ketika anak saya sedang tantrum, nanti saya juga biasanya melakukan seperti itu. Oke Ibu, karena emang perkembangan anak itu dipengaruhi oleh pola asuh, kemudian oleh lingkungan, kemudian dari anak ibu tersendiri. Karena umur anak itu masih 5 tahun ya, karena umurnya masih 5 tahun, jadi dia belum bisa memikirkan sebab akibat ya. Karena perkembangan anak itu mulai dari 4 sampai dengan seterusnya itu mulai latihan mengetahui, memahami tentang sebab akibat. Tapi karena ibu anaknya masih 5 tahun, mungkin sudah memahami tapi belum bisa benar-benar memproses apa yang dia tangkap begitu ya Bu ya. Jadi emang anak-anak itu terpengaruhi dari pola asuh, karena pola asuh ibu mungkin terlalu keras ya sebagai orang tua, kemudian jadi mereka melakukannya kepada temannya. Jadi apabila temannya ada yang salah, dia melakukan apa yang biasanya di rumah diberikan gitu ya Bu ya. Kemudian kalau di lingkungannya, apakah ibu juga serumah dengan orang tuanya? Tidak, kalau itu saya tinggal sendiri, cuma kadang-kadang orang tua berkunjung ke rumah. Oke, sering ya? Iya. Kemudian untuk kesehariannya, apakah ibu selalu mendampingi anak atau mungkin ditinggal kerja? Untuk saat ini saya biasanya mendampingi anak, tapi saya biasanya mendampingi anak dengan main HP, nonton TV seperti itu, nggak intens. Oh iya, baik Ibu. Karena emang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor pola asuh, tidak ada terlambat ya Bu untuk pola asuh dengan pola asuh yang baru untuk memperbaiki ya. Jadi saya sarankan Ibu untuk memperbaiki pola asuhnya ya. Jadi karena Ibu sudah menyadari, bisa diperbaiki lagi seperti dengan menggunakan kata-kata yang lebih halus begitu ya. Tapi bukan berarti kita selalu memanjakan anak ya Bu ya. Karena kita sebagai orang tua, kita juga harus mempunyai tekanan ketika seorang anak itu bisa menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tuanya ya. Tapi bukan berarti itu bisa dilakukan dengan kekerasan verbal ya Bu ya, atau kekerasan yang lainnya
Ya, jadi sebagai evaluasi, ini Ibu bisa memperbaiki lagi ke depannya ya, tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya ya. Jadi anak akan cenderung melakukan apa yang biasanya dia dapatkan di rumah. Apabila di rumah biasanya dia mendapatkan kasih yang penuh kehalusan, otomatis dia juga akan mengekspresikan dengan temannya seperti itu. Begitu ya Bu ya. Oke, berarti bisa diperbaiki lagi nanti untuk anaknya. Biasanya untuk pola asuh yang seperti ini itu bisa diingat-ingat kembali. Oh, berarti saya tidak harusnya melakukan seperti ini, begitu ya Bu ya. Biasanya kalau ada anak tantrum itu bisa sebentar dulu biar anaknya lega dulu. Nah setelah itu kita kasih bimbingan, adik kenapa menangis, apakah ada kesalahan atau apa, biarkan anaknya bercerita ya Bu ya. Jadi jangan langsung untuk melakukan hal-hal atau menghakimi ketika anak melakukan kesalahan ya. 1-2 kali kita bisa diberikan arahan, kemudian biarkan anak kita untuk mengolah apa yang kita berikan asuhnya kepada anak kita, biar anak kita terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu ya Bu ya. Ya, berarti untuk kedepannya Ibu jangan melakukan pola asuh yang sebenarnya Ibu sudah tahu pola asuh itu pola asuh yang salah ya. Kedepannya bisa diperbaiki lagi ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau mungkin ada hal lain lagi? Berarti untuk pola asuh ini saya harus berkolaborasi juga dengan suami ya Bu? Ya benar sekali, suami itu ketika seorang anak bisa akrab dengan suami, biasanya anak akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi gitu ya. Jadi Ibu bisa berkolaborasi dengan suami, bekerja sama dengan suami bagaimana pola asuh agar bisa mendidik anak dengan baik gitu ya. Sebenarnya sudah baik, tapi karena ada beberapa hal yang memang membuat anak merasa gitu harus melampiaskan emosinya seperti yang biasanya dia lakukan sehari-hari gitu ya. Kalau di rumah untuk mohon maaf apa orang tuanya kalau bertengkar anaknya sering dengar atau mungkin bagaimana? Kalau untuk berdengar kita usahakan agar anak tidak tahu kalau kita berdengar seperti itu. Oke, berarti sudah baik ya Bu ya, mungkin hanya sebagai pola asuh kan kadang emang orang tua merasa kesal atau emang kita sudah kesal dengan pekerjaan kita sendiri sehingga kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Jadi kedepannya Ibu bisa mengontrol emosinya lagi, lebih baik lagi, biar semuanya lebih baik ya Bu ya, biar anak juga bisa mempunyai teman yang banyak, bisa sosial yang baik lagi ya, semuanya bisa sama-sama menguntungkan gitu ya. Ya, apakah ada yang tanya lagi? Oke, tidak ada ya Bu ya. Baik, untuk kedepannya nanti kalau misal ada perubahan atau mungkin belum ada perubahan dari anaknya, Ibu bisa kesini lagi, bisa konsultasi dengan saya lagi bagaimana perkembangannya ya Bu ya. Kalau masih belum ada perkembangan, saya tunggu 1 bulan lagi ke sini ya Bu ya, untuk perkembangan selanjutnya ya. Baik Ibu, terima kasih untuk konsultasinya hari ini. Semoga semuanya akan lebih membaik dan anaknya bisa terdidik lebih baik lagi ya Bu ya. Ya. Terima kasih ya Bu ya, semoga selalu menjadi ibu yang hebat ya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih.